Halo, hai, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini kita berada di hari Kamis tanggal 26 Maret tahun 2020. Seperti biasa, pembacaan zodiak akan saya bacakan secara urut. Berdasarkan urut-urutannya bisa kalian baca dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan Sagittarius. Untuk ramalan menurut tanggal lahir buat kamu yang lahir di tanggal 26 akan saya bacakan di bagian akhir video ini. Oke, langsung saja kita akan membahas ramalan zodiak di hari Kamis tanggal 26 Maret tahun 2020. Kita awali dari zodiak Capricorn terlebih dahulu. Seperti apa ramalan untuk zodiak Capricorn di hari Kamis tanggal 26 Maret tahun 2020? Kita akan membahas ada Eight of Swords dan kemudian ada Four of Wands. Di sini kalau bisa saya lihat ini berkaitan erat dengan yang namanya sebuah hubungan asmara atau urusan percintaan seorang Capricorn di hari Kamis tanggal 26 Maret tahun 2020. Dari sini kalau bisa kita lihat ada kartu Eight of Swords. Di sini berarti sebenarnya ada suatu masalah yang cukup kompleks di dalam hubungan asmara seorang Capricorn. Masalah yang kompleks itu bisa jadi masalah komunikasi, masalah perhatian, atau masalah sepele sebenarnya, tetapi masih belum bisa diselesaikan secara keseluruhan sampai dengan hari Kamis tanggal 26 Maret ini. Sebenarnya begini, simpel aja di dalam hubungan asmara Capricorn. Kalau pengen yang namanya didengar itu ya kita harus berusaha menjadi pendengar yang baik. Begitu pula sebaliknya. Intinya adalah lebih banyak mendengarkan kemudian baru berbicara. Jangan terlalu menuruti ego, menuruti hawa nafsu untuk terus berbicara tanpa mau mendengar. Nah, hal ini yang bisa mengakibatkan suatu masalah di dalam kehidupan asmara kamu. Simpelnya kalau mau dihargai ya harus bisa yang namanya menghargai juga. Sebenarnya itu semua adalah hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Tetapi yang membuat itu rumit, yang membuat itu sulit adalah ego dari Capricorn. Nggak tahu kenapa di hari Kamis ini agak cenderung agak cenderung besar sehingga membuat semua hal yang seharusnya sepele malah menjadi rumit dan agak sedikit ruwet. Padahal sebelumnya harapan Capricorn di dalam hubungan asmara adalah saling membahagiakan satu sama lain. Tetapi ya it's okay, wajar, di dalam hubungan asmara pasti ada fase-fase di mana ada permasalahan. Nah, fase permasalahan ini di hari Kamis ini rupanya sedikit mempengaruhi dari kondisi aktivitas kamu di hari Kamis ini secara keseluruhan. Tetapi kalau secara rezeki di sini bisa saya lihat Capricorn cukup safe, cukup aman, tidak terlalu ada hal yang harus dikhawatirkan. Jadi ya untuk masalah keuangan cukup bisa mengertilah kondisi Capricorn di tengah kondisi situasi yang saat ini sedang agak sedikit semi lockdown dari pemerintah, sehingga hal ini tidak terlalu berpengaruh kalau untuk masalah keuangan. Untuk masalah general, masalah sosial, sebaiknya kamu di rumah aja ya, jangan kemana-mana, jaga diri baik-baik, stay safe, dan harus berhati-hati, berdoa semoga kamu tetap sehat-sehat selalu. Oke, itu adalah ramalan untuk zodiak Capricorn di hari Kamis tanggal 26 Maret tahun 2020. Kemudian selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Aquarius, di sini ada kartu Queen of Wands dan ada kartu Three of Swords. Di sini kalau bisa saya lihat di hari Kamis ini tanggal 26 Maret tahun 2020, kondisi seorang Aquarius itu memang agak sedikit bimbang. Bimbangnya seperti apa? Aquarius di tengah kondisi semi lockdown seperti ini sebenarnya ada sedikit rasa pemberontakan. Kenapa saya katakan rasa pemberontakan? Karena serba salah. Kalau Aquarius berdiam diri itu tidak akan mendapatkan sesuatu. Tetapi kalau dia bergerak, nah resikonya besar juga. Jadi ada sebuah dilema yang saat ini sedang Aquarius hadapi. Tetapi yang harus kamu ingat di tengah kondisi yang seperti ini, kamu harus bisa membedakan antara bagaimana kamu menikmati masa muda kamu dan mana yang menghancurkan masa muda kamu. Jadi semua itu harus kamu pikirkan. Jangan sampai walaupun saat ini kamu sedang dalam kondisi semi lockdown, kamu malah menghancurkan masa depan kamu dengan memikirkan hal yang tidak sepantasnya untuk kamu pikirkan. Karena memang Aquarius ini sering banget yang namanya hal yang tidak perlu dipikirkan, sering banget dipikirkan. Sehingga apa? Sehingga mempengaruhi kondisi konektivitas Aquarius dengan aktivitas yang dijalani Aquarius di hari Kamis tanggal 26 Maret
tahun 2020 ini. Nah, seharusnya dengan kondisi seperti ini kamu harus bisa mengatur diri kamu. Mumpung saat ini kondisinya seperti ini di rumah, kamu harus bisa mengatur apa yang harus kamu lakukan setelah ini. Harus banyak-banyak berdoa, banyak-banyak berikhtiar, semoga ini semua bisa segera berakhir dan kamu bisa segera mewujudkan apa yang menjadi keinginan kamu. Jadi kalau kamu memang nggak benar-benar siap menghadapi itu semua, ya nanti akan kacau. Jangan sampai kekacauan ini malah menghambat kamu untuk mencapai kepada tujuan kamu. Jadi apa yang sudah kamu rencanakan itu harus konsisten, jangan berubah-ubah. Karena kalau rencana kamu berubah-ubah atau tidak pendirian, tidak tidak stabil perencanaan kamu, atau hari ini rencananya A, tiba-tiba besok B, tiba-tiba besoknya lagi C, ya ini akan membuat kekacauan di dalam kehidupan kamu. Intinya untuk Aquarius yang terpenting adalah ketika kamu punya rencana, jalankan rencana itu sebaik-baiknya. Ketika kamu sudah menjalankan rencana tersebut, jangan asal mengubah haluan. Jalani apa yang sudah kamu yakini. Jadi makanya sebelum merencanakan itu kamu pikirkan terlebih dahulu. Intinya sebelum bicara itu dipikirkan dulu. Jadi agar tidak menyesal di kemudian hari. Urusan asmara bagaimana? Urusan asmara juga agak sedikit berbahaya. Kenapa saya katakan sedikit berbahaya? Karena ada persoalan yang sebenarnya kompleksitasnya hampir sama dengan Capricorn tadi, tetapi untuk kerumitannya lebih rumit Capricorn tadi. Kalau untuk Aquarius, permasalahannya adalah bagaimana tidak bisa yang namanya di tengah kondisi seperti ini memahami satu sama lain. Artinya apa? Masalah komunikasi menjadi persoalan penting di dalam hubungan asmara seorang Aquarius di hari Kamis ini. Tetapi apa? Dengan kesibukan, walaupun kondisi lockdown tetapi masih sibuk. Ini malah mengakibatkan kondisi komunikasi dalam hubungan asmara kamu agak sedikit terhambat. Ibarat kata ada kabel yang putus di tengah jaringan telepon atau jaringan hubungan asmara kamu saat ini di hari Kamis tanggal 26 Maret tahun 2020. Kalau untuk urusan keuangan sebenarnya sebelum hari Kamis ini, kemarin juga masalah keuangan Aquarius sedikit membaik dan perlahan membaik. Tetapi di hari Kamis ini kamu harus sedikit save dengan uang kamu, karena bisa kita ketahui kondisi ekonomi kita sedang berada dalam carut marut karena dengan kasus ini. Jadi intinya kamu harus agak sedikit menghemat pengeluaran kamu agar tidak terlalu cash flow kamu terlalu kacau gitu. Karena kalau pengeluaran kamu kacau, maka yang ada nanti kondisi keuangan kamu takutnya malah nggak sampai akhir Maret malah keuangan kamu agak sedikit berantakan. Jadi intinya agak sedikit hemat, sabar dulu, nggak usah terlalu menuruti keinginan. Yang terpenting kondisi keuangan kamu masih dalam kondisi yang lancar, kondisi yang bisa dimaklumi, sehingga untuk bisa save keuangan itu bisa kamu lakukan sampai dengan akhir bulan Maret tahun 2020 nanti. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Kamis tanggal 26 Maret tahun 2020. Setelah zodiak Aquarius, kali ini kita akan bacakan untuk kamu yang punya zodiak Pisces. Untuk zodiak Pisces di sini ada kartu Seven of Pentacles dan ada kartu Seven of Swords. Di sini sepertinya Pisces sedang mengalami rasa kebosanan. Rasa kebosanan yang dijalani oleh Pisces di hari Kamis tanggal 26 Maret tahun 2020 ini. Memang di tengah situasi seperti ini ada rasa bosan, itu ya wajar. Tetapi rasa bosan itu ya harus kamu atur, jangan sampai terlalu besar sehingga memaksa kamu untuk melakukan hal yang tidak-tidak. Lagi pula di tengah kondisi seperti ini kamu mau keluar itu kamu mau kemana tuh? Tujuan kamu mau kemana? Lebih baik kamu diam diri di rumah aja untuk kesehatan kamu, untuk kepentingan kamu, dan untuk kepentingan yang lebih luas lagi. Terus seandainya kamu keluar itu juga sama siapa tuh? Di tengah kondisi seperti ini tuh orang-orang tuh saat ini sedang berada dalam kekacauannya masing-masing, dalam rasa psikosomatisnya masing-masing, sehingga kamu mau keluar sama siapa. Kemudian yang ketiga adalah masalah uang. Emang ada uang kamu untuk keluar-keluar di tengah kebesaran yang saat ini melanda kamu? Lebih baik uangnya itu kamu simpan terlebih dahulu. Jadi untuk nanti setelah ini semua berakhir, uang itu bisa lebih kamu manfaatkan ke arah yang lebih baik lagi. Oke, jadi di kondisi seperti ini emang enaknya adalah rebahan aja. Ini adalah kondisi di mana memang kentut itu lebih tinggi derajatnya daripada batuk. Orang kalau batuk itu mesti langsung mikirin hidup, tapi kalau orang kentut itu pasti biasa aja. Begitu pula dengan masalah kamu. Masalah kamu itu seharusnya bisa kamu selesaikan dengan simple gitu loh.
saling menghargai. Ketika ada masalah kamu hargai, kamu cari solusinya, kamu selesaikan. Itu hal yang lebih penting untuk kamu selesaikan saat ini di tengah kondisi yang seperti ini. Rasa bosan itu wajar, tetapi kamu harus mengatasi itu. Dan ingat, walaupun saat ini kamu di rumah, saat ini kamu sedang berada dalam kondisi yang bosan, tapi masalah kamu juga harus segera diselesaikan. Tidak bisa kamu bersantai-santai dengan kebosanan kamu itu. Oke? Kalau untuk urusan asmara, untuk zodiak Pisces, kebosanan juga melanda dalam hubungan asmara juga. Jadi untuk mengatasi kebosanan itu harus tingkatkan frekuensi komunikasi dengan pasangan sehingga tidak mengakibatkan apa ya, kondisi yang apa ya, yang miskomunikasi lah. Pokoknya di tengah kondisi seperti ini komunikasi harus terus dijaga, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kamu inginkan dalam hubungan asmara kamu. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces. Kemudian selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Aries ada kartu Three of Wands dan kemudian ada kartu Nine of Pentacles. Di sini ada kartu Three of Wands, berarti ada 3 hal yang harus kamu jadikan suatu acuan atau perlu kamu ingat. 3 hal yang nggak bisa kamu dapatkan kembali. 3 hal itu apa aja? Yang pertama adalah kesempatan. Kenapa kesempatan? Kamu sering banget yang namanya melewatkan kesempatan baik yang ada di dalam kehidupan kamu. Kemudian yang kedua adalah waktu. Seringkali kamu yang namanya menunda-nunda waktu atau sepele dengan yang namanya waktu. Hal ini tidak boleh terjadi lagi di dalam kehidupan kamu. Karena kalau waktu itu terus kamu sepelekan, yang ada waktu akan semakin mepet dan kamu malah akan panik. Nah, yang ketiga adalah perkataan yang sudah kamu ucapkan. Makanya pikirkan dulu sebelum berkata. Jangan sampai kamu menyesal. Ketika kamu emosi juga usahakan untuk mengontrol kalimat yang kamu ucapkan. Jangan sampai kalimat kamu itu melukai melukai perasaan orang lain. Karena kalau sakit hati itu susah sembuhnya. Jadi usahakan dipikirkan terlebih dahulu sebelum kamu bicara. Atau lebih baik kamu diam. Ketika kamu bicara tidak mendapatkan suatu penghargaan, lebih baik kamu diam daripada kamu malah terjerumus di dalam hal yang tidak kamu inginkan. Kondisi keuangan untuk Aries di hari Kamis ini cukup bagus ya. Di sini ada kartu Nine of Pentacles yang berarti menandakan bahwa kondisi keuangan kamu sedang dalam kondisi yang cukup baik, yang baik-baik saja. Tetapi tetap ingat bahwa hemat itu juga harus tetap kamu canangkan. Jangan sampai dengan kondisi saat ini malah kamu agak sedikit boros dan malah mengakibatkan kondisi keuangan nanti di akhir bulan Maret agak sedikit kacau. Usahakan untuk berhemat sebisa mungkin di dalam kondisi yang seperti ini. Untuk urusan asmara lebih baik kamu diam aja daripada nanti kalau kamu bicara malah menimbulkan masalah. Sehingga memang bijaknya diam dulu, tunggu pasangan kamu selesai bicara baru kamu ngomong. Itu hal yang lebih penting yang harus kamu lakukan di dalam hubungan asmara kamu seorang Aries di hari Kamis tanggal 26 Maret tahun 2020 ini. Selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Taurus, di sini ada kartu Knight of Swords dan ada kartu Ace of Pentacles. Di sini artinya untuk kamu yang punya zodiak Taurus, sebenarnya gini, Knight of Swords ini bisa berarti positif, bisa berarti negatif. Tetapi di sini saya melihatnya kok agak cenderung negatif. Karena apa? Karena jika kamu itu stres tentang sesuatu yang belum terjadi, pikiran kamu itu negatif, kamu itu terlalu dominan. Maka apa yang menyebabkan Taurus itu stres? Taurus itu stres karena apa? Taurus itu selalu memikirkan hal-hal yang sebenarnya belum terjadi. Nah, ini yang mengakibatkan Taurus agak sedikit bergejolak dengan pemikirannya sendiri. Jadi hal ini yang jadi masalah yang harus kamu selesaikan segera mungkin. Intinya kalau sesuatu itu belum terjadi, lebih baik jalanin aja lah. Nggak usah terlalu banyak mikir, karena kalau kamu terlalu banyak mikir malah nantinya kamu akan kesulitan dalam melangkah maju ke depan. Dalam urusan asmara pun juga sama. Kalau kamu curiga dengan pasangan, itu hak kamu curiga, tetapi curiga itu harus berdasarkan fakta gitu loh. Takutnya kalau kecurigaan kamu terlalu berlebihan, nanti malah hubungan asmara kamu bermasalah dan malah mengakibatkan suatu persoalan yang tidak kamu inginkan. Kalau untuk urusan rezeki, di sini untuk rezeki sangat lancar, rezeki banyak yang masuk, kamu banyak menerima rezeki walaupun kondisi seperti saat ini. Tetapi ingat, di tengah kondisi saat ini alangkah lebih baiknya lagi juga jika kamu harus berbagi dengan sesama kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Kamis tanggal 26 Maret tahun 2020.
Oke, selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Gemini, ada kartu The Fool dan kemudian ada kartu Six of Swords. Di sini sepertinya kartu The Fool menggambarkan bahwa hari ini kamu sulit banget untuk ditebak. Kamu terkadang baik walaupun dengan kondisi yang bahagia, tetapi di sisi lain juga kalau kamu sedang bad mood, kamu itu orangnya cuek banget gitu loh di hari Kamis ini. Terus ketika kamu cuek, kamu jutek, kamu kadang suka ngambek sendiri. Nah, ini memang terkadang sering banget terjadi di tengah kondisi yang tidak stabil seperti ini. Kondisi seperti itu sering banget kamu alami di hari Kamis ini. 70% Gemini mengalami hal yang seperti itu gitu loh. Tetapi walaupun dengan kondisi yang seperti ini, kamu juga harus tetap berusaha untuk maju ke depan, untuk mendayung perahu kamu untuk sampai kepada tujuan kamu. Di tengah kondisi lockdown seperti ini, harapan tujuan kamu harus tetap kamu perjuangkan. Jadi harapan dan tujuan kamu jangan sampai lockdown juga. Cukup cukup aktivitas kamu yang lockdown, tapi usaha untuk menuju kepada harapan kamu itu tetap terjaga dan tetap kamu lakukan. Untuk sisi keuangan di hari Kamis ini cukup biasa aja, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada hal buruk dan juga pemasukan sih sebenarnya masih ya flat lah di hari Kamis ini. Pokoknya untuk urusan asmara juga, untuk kamu yang punya zodiak Gemini, kecerobohan di dalam hubungan asmara seringkali terjadi. Kenapa saya katakan seringkali terjadi? Terkadang memang ucapan kita itu nggak bisa kita kontrol, sehingga terkadang ucapan kita itu melukai hati pasangan kita, begitu pula pasangan kamu terkadang juga menyakiti perasaan kamu. Jadi intinya adalah saling memaafkan satu sama lain untuk hubungan yang lebih baik lagi. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Kamis tanggal 26 Maret tahun 2020. Kemudian selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Cancer, ada kartu Knight of Pentacles dan ada kartu Nine of Cups. Di sini sepertinya hari Kamis ini terkadang kamu terlalu sibuk berpura-pura menjadi kuat. Kenapa saya katakan kamu terlalu sibuk berpura-pura menjadi kuat? Karena kamu ingin terlihat kuat di hadapan orang lain meskipun terkadang di dalam hati kamu itu rapuh. Nah, padahal esensi dari itu semua yang harus kamu lakukan adalah menyembuhkan dulu rasa sakit kamu, menyembuhkan dulu luka-luka kamu terlebih dahulu. Biarkan luka kamu itu kering, baru kamu menjadi kuat. Kalau kamu menutupi luka, kamu menutupi hal yang sebenarnya saat ini sedang rapuh, maka untuk berpura-pura menjadi kuat ini akan mengakibatkan rasa sindrom ya, atau rasa stres atau depresi di dalam diri kamu. Sehingga alangkah baiknya jangan pura-pura menjadi kuat, tetapi kamu selesaikan dulu, kamu sembuhkan dulu sakit kamu sembuhkan dulu luka batin kamu, baru kamu akan terlihat kuat yang sesungguhnya. Jadi bukan berpura-pura, karena hidup dalam kepura-puraan itu hal yang tidak baik. Lebih baik hidup itu apa adanya. Kalau kamu ada masalah ya kamu selesaikan terlebih dahulu. Nah, dari situlah kamu akan terlihat kuat menghadapi masalah yang saat ini sedang kamu hadapi, baik dalam masalah keuangan maupun dalam masalah hubungan asmara kamu seorang Cancer di hari Kamis tanggal 26 Maret tahun 2020. Setelah zodiak Cancer, kita menuju ke zodiak Leo. Di sini ada kartu The Sun, The Bright Side, dan kemudian ada kartu The Hero Friend, kartu yang sangat jarang sekali keluar ya. Kalau di sini bisa saya katakan, kamu itu terkadang gini. Ini berkaitan erat dengan menghadapi masalah ya. Kenapa saya katakan untuk menghadapi masalah? Karena Leo di beberapa hari terakhir ini sering kali menghadapi masalah yang di luar dugaan. Di sini kalau ibarat kata kadang itu kamu tuh ketika kamu mengambil barang nih, contoh ketika kamu mengambil barang, kamu tuh malas mengembalikan ke tempat asalnya. Jadi barang itu terkadang numpuk sehingga barang itu banyak berseliweran, terus sehingga kamu terkadang pusing sendiri sama tumpukan barang yang kamu taruh tersebut. Nah, kemudian ketika misalnya ada tamu, kamu kelimpungan sendiri untuk merapikan barang-barang kamu yang sudah kamu berantakin tadi. Nah, begitu juga dengan masalah kamu. Ketika ada masalah datang, kamu selalu menyepelekan. Masalah datang lagi, kamu sepelekan. Masalah datang lagi, kamu sepelekan. Terus kemudian masalah itu terus bertumpuk-tumpuk dalam kehidupan kamu. Kemudian datang satu kesempatan sehingga kamu kelabakan untuk menyelesaikan masalah itu, bla 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 bla, sehingga terjadi kepanikan, meskipun pada akhirnya kecerahan atau solusi dari masalah itu bisa kamu temukan, tetapi kan itu terlalu menyebabkan diri kamu dalam kesusahan begitu loh. Jadi ketika ada sesuatu yang lebih simpel, masalah datang kamu selesaikan,
barang yang kamu ambil langsung kamu kembalikan, nah itu kan malah akan memperingan langkah kamu. Tapi ternyata untuk zodiak Leo ternyata dia lebih senang menumpuk barang atau lebih senang menumpuk masalah, kemudian ketika sudah deadline dia baru kesibukan untuk menyelesaikan itu semua. Nah, hal itu terjadi juga untuk kondisi asmara maupun kondisi keuangan kamu. Nah, hal ini yang harus kamu perhatikan, kamu yang menjalani kehidupan. Jadi ini ada baiknya silahkan diambil, kalau ada buruknya ya jadikan itu suatu kehati-hatian. Oke, semangat terus untuk kamu yang punya zodiak Leo. Kemudian selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Virgo, di sini ada kartu Ten of Swords dan kemudian ada kartu Two of Wands. Di sini kalau bisa saya katakan sudah lagu Virgo, nggak usah sedih-sedih lagi. Walaupun kondisi seperti ini usahakan jangan sedih-sedih lagi toh. Yang terpenting hidup itu harus penuh dengan yang namanya semangat, walaupun kondisi saat ini sedang sedang memprihatinkan, tapi yang penting kamu juga harus tetap semangat. Kenapa saya katakan harus tetap semangat? Karena semangat itu penting. Karena kalau kamu semangat, semua masalah kamu ini bisa terlalui dengan baik. Usahakan untuk jangan seperti Leo, sering memendam masalah. Karena Virgo ini agak sedikit rapuh, tidak sekuat Leo. Kalau kamu memendam masalah, yang ada kamu malah ada dalam kondisi dalam tekanan. Dan ingat, semakin dewasa kamu akan mengenal diri kamu secara seutuhnya. Intinya semakin dewasa kamu akan lebih mengenal diri kamu sendiri. Nah, usahakan masalah yang saat ini datang kamu selesaikan satu persatu sehingga nanti kamu akan bisa sampai kepada apa yang kamu inginkan. Itu adalah hal yang penting, esensi pokok untuk zodiak Virgo di hari Kamis tanggal 26 Maret tahun 2020 ini. Urusan keuangan pun juga demikian. Pengeluaran kamu arahkan dulu kemana yang lebih butuh. Kemudian urusan asmara ketika ada masalah ya segera diselesaikan. Jangan sampai masalah itu menumpuk sehingga malah mempengaruhi kondisi batin kamu secara keseluruhan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Kamis tanggal 26 Maret tahun 2020. Kemudian selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Libra, ada kartu Knight of Cup dan ada kartu Ten of Wands. Di sini kalau bisa saya katakan kamu galau terhadap masa depan itu adalah hal yang sangat wajar sih. Tapi jangan terlalu berlebihan. Karena apa? Karena kalau terlalu berlebihan, maka kamu akan dalam suatu tekanan yang berat. Ketika kamu berusaha untuk mengkhawatirkan masa depan, maka ketika berlebihan itu kamu mendorongnya itu akan lebih berat gitu loh. Jadi lebih baik berjalan seperti apa adanya, terus berusaha keras untuk bisa mencapai kepada ketujuan kamu. Kalau kamu terlalu mengkhawatirkan masa depan, terus bagaimana kamu mau melangkah? Orang pikiran kamu terlalu khawatir. Terus kemudian yang perlu kamu catat Libra, bahwa waktu sukses setiap manusia, setiap individu itu berbeda-beda. Jadi nggak perlu yang namanya kamu membandingkan diri kamu sendiri dengan orang lain. Nggak usah takut kalau saat ini kamu sedang berada dalam usaha keras, sedang dalam kondisi yang agak sedikit bermasalah, nggak masalah. Tetapi nanti pastikan, usahakan ketika kamu sudah sampai kepada waktunya, kamu akan mendapatkan suatu kebahagiaan di dalam kehidupan kamu. Untuk kamu yang saat ini belum punya pasangan, ya wis diam aja, fokus dulu pada pengembangan karir kamu. Kalau pengembangan karir kamu bisa lebih baik, maka pasangan yang baik itu pasti akan datang dengan sendirinya. Kondisi keuangan saat ini sedang tertatih-tatih, tetapi tetap semangat. Walaupun kondisi seperti ini, kamu harus tetap berada dalam kondisi yang semangat, karena semangat itu adalah kunci untuk menghadapi situasi yang saat ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Kamis tanggal 26 Maret tahun 2020. Kemudian selanjutnya untuk zodiak Scorpio ada kartu Two of Wands dan kemudian ada kartu The Lover. Secara hubungan asmara cukup baik-baik saja, tidak ada masalah. Terus kemudian secara keuangan juga baik-baik saja, tidak ada masalah. Tetapi di sini hidup kamu itu sebenarnya gini, kenapa hidup kamu itu sepertinya ada aja yang namanya masalah, itu karena memang terlalu banyak beban atau terlalu banyak beban yang diakibatkan dari pikiran kamu. Karena kamu itu terlalu banyak mikir sesuatu yang sebenarnya nggak harus kamu pikirin. Ada hal sepele kamu pikirin, terus kemudian ada hal yang seharusnya tidak kamu pikirin, malah mempengaruhi kondisi kamu secara keseluruhan. Nah, hal ini yang seharusnya bisa kamu hilangkan, tetapi apa boleh buat, hal ini masih terus melekat di dalam diri kamu seorang Scorpio, sehingga ya kamu harus berusahalah untuk memaklumi diri kamu sendiri. Oke? Semangat terus untuk kamu yang punya zodiak Scorpio. Kemudian yang terakhir untuk kamu yang punya zodiak Sagittarius,
Ada kartu Knight of Pentacles dan kemudian ada kartu The Star. Di sini yang harus kamu ingat adalah jangan mudah tersinggung. Kenapa saya katakan jangan mudah tersinggung? Karena kalau kamu mudah tersinggung, maka kamu itu akan mudah dipengaruhi. Nah, ketika kamu mudah dipengaruhi, kamu akan sering dimanfaatkan. Ketika kamu sering dimanfaatkan, kamu tidak bisa hidup sesuai dengan keinginan kamu, tidak bisa hidup sesuai dengan prinsip kamu. Dalam hubungan asmara pun juga demikian. Jangan mudah dipengaruhi. Kamu harus punya prinsip yang tegas terhadap hubungan asmara kamu. Ketika tidak, ya katakan tidak, jangan tidak, iya, tidak, iya, ya, itu akan mengakibatkan hal yang malah akan mengganjal kamu di hubungan asmara kamu. Untuk urusan keuangan, kamu sedang berusaha untuk menggayung ya, atau menciduk menciduk rezeki dari arah yang banyak. Artinya kamu juga tidak mengandalkan satu pemasukan saja, tetapi kamu harus mengandalkan pemasukan dari hal yang lainnya di tengah kondisi yang seperti saat ini. Kemudian di sisi lain ada kartu Knight of Pentacles yang berkaitan erat dengan yang namanya kepercayaan. Memang kalau bisa kita lihat, kepercayaan seorang Sagittarius itu mahal. Kepercayaan kenapa mahal? Karena kepercayaan itu membangunnya di dalam waktu yang lama, tetapi ketika untuk merusak kepercayaan itu hanya butuh waktu yang singkat. Makanya Sagittarius ini termasuk zodiak yang paling sulit memberikan kepercayaannya kepada orang lain. Termasuk di hari Kamis ini memang kadang kita nggak heran kalau Sagittarius ini orangnya jarang percayaan sama orang lain. Karena dia terlalu insecure dan terlalu berhati-hati di dalam membandingkan kepercayaannya. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Kamis tanggal 26 Maret tahun 2020. Kemudian kita akan bacakan ramalan tanggal lahir. Untuk kamu yang lahir di tanggal 26, sepertinya ada perasaan dilema. Kenapa saya katakan ada perasaan dilema? Karena kamu berusaha untuk segera sampai kepada tujuan kamu, tetapi usaha kamu masih berada di dalam kondisi stagnan seperti ini. Jadi usaha kamu tidak sebanding lurus dengan apa yang menjadi harapan kamu. Nah, di sini secara spiritual, di sini ada gambar malaikat meniup trompet. Ini bukan Israel ya. Di sini kamu itu sudah bagus secara spiritual. Kamu mengandalkan Tuhan di dalam setiap penyelesaian masalah kamu, itu sangat bagus sekali. Tetapi yang harus kamu ingat, walaupun kamu berdoa, kamu juga harus terus berusaha. Karena kalau doa tanpa usaha itu hanya angan-angan semu. Lebih baik saat ini di bulan Maret ya, yang sudah memasuki fase akhir, usahakan kamu harus lebih banyak berdoa, lebih banyak berusaha untuk bisa sampai kepada tujuan kamu. Sehingga ketika kamu dalam suatu dua pilihan yang berbeda, kamu bisa menentukan pilihan mana yang tepat untuk kamu. Urusan rezeki pun sepertinya juga fluktuasi ya, fluktuatif, naik turun, kadang banyak, kadang sedikit. Jadi itu semua harus kamu atur sedemikian rupa sehingga bisa kamu jadikan suatu tabungan atau pegangan ketika dalam kondisi ekonomi kamu sedang dalam kondisi yang tidak baik. Intinya berhemat itu perlu. Intinya kamu harus menjaga kondisi keuangan, jaga kesehatan untuk bisa sampai kepada tujuan kamu, walaupun harus tertatih-tatih di dalam melangkah. Oke, sudah saya bacakan kedua belas zodiak. Untuk urut-urutannya silahkan dibaca di sini ya. Ada zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan Sagittarius. Untuk lebih lengkapnya silahkan baca di deskripsi. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ini video saya buat di malam hari, jadi agak tidak sedikit maksimal. Saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video yang selanjutnya di ramalan hari Jumat. Dan untuk ramalan bulanan zodiak Aquarius sudah diposting. Untuk ramalan zodiak yang berikutnya akan saya posting di hari Jumat ya, untuk zodiak Aries. Jadi saya urutkan secara alfabet. Jadi untuk Aquarius, Aries, kemudian ada Cancer, ada Capricorn, akan saya urutkan secara abjad. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.